Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak, ini ada ibu-ibu ya. Ada ibu satu ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tidak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Nikmat yang luar biasa banyaknya, tak mampu kita hitung walaupun kita mencoba sekuat tenaga. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu yang harus kita usahakan setiap hari. Kita upayakan semampu dengan semua potensi agar kita menjadi orang yang termasuk, sedikit sekali jumlah orang itu, tapi harusnya kita ada di dalam, yaitu orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang qalilan min ibadiyasy syakur wa qalilan ma tashkurun bal aktsaruhum la yashkurun, misalnya, dan sebagainya. Ayatnya beda-beda, redaksinya beda-beda, tapi maknanya semuanya sama. Ya. Maknanya adalah manusia itu sebagian besar tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesadaran untuk bersyukur. Bahkan untuk itu pun harus bersyukur. Karena untuk bersyukur pun sebenarnya kita minta tolong sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat khusus untuk Muaz bin Jabal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau baca ini setiap saat wahai Muaz. Apa itu? Kita kita hafal doa itu, yakin saya. Apa doanya, Pak? Minta tolong sama Allah untuk bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan ya Allah, agar aku selalu bisa ingat kepadamu, agar aku selalu mensyukuri apa yang Engkau berikan kepadaku, wa husni ibadatik, dan mampu mempersembahkan ibadah terbaikku untukmu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk syukur pun kita bersyukur. Nah, itu dia. Karena kan hari ini sering sekali orang mengatakan kalau buka ceramah, buka tausiah, kita bersyukur atas hidup, kesehatan, kesempatan, ya kan? Untuk syukur pun kita harus bersyukur. Ya. Nanti untuk yang lain-lain konsepnya sama. Ketika istighfar nanti, apa yang harus kita istighfar? Untuk istighfar kita pun kita harus istighfar. Ya. Jadi untuk syukur pun kita harus syukur, untuk istighfar pun kita harus istighfar. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah kirim kepada kita. Spesial sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam berdua dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu orang, Firaun. Meskipun sebenarnya itu tidak selamanya benar. Karena Nabi Musa alaihissalam dikirim bukan untuk Firaun saja, ya, tapi untuk Bani Israel. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirim oleh Allah untuk orang yang hadir sekarang, untuk Bani Israel yang sisa-sisa dulu, yang masih bersisa sampai sekarang, untuk orang-orang yang masih akan lahir lagi. Itu semuanya terhubung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita sebanyak mungkin berusaha bersalawat untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang pensyukur terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Maka syukur Nabi itu bukan transaksi. Mungkin agak beda dengan kita. Kita bersyukur dengan transaksi.
Itu sebabnya kalau seandainya kita punya fasilitas seperti Nabi, kemungkinan syukur kita hilang. Apa fasilitas Nabi? Fasilitas Nabi, dosanya yang lalu diampuni, dosanya yang belum ada juga sudah diampuni, dijamin tidak masuk ke dalam neraka, dijamin sudah pasti masuk surga. Apalagi coba fasilitas yang lebih baik dari itu. Tapi dengan fasilitas yang demikian pun, Nabi masih sholat tahajud sampai bengkak kakinya, coba. Ya, Nabi masih sholat tahajud kok sampai bengkak kakinya. Saya yakin di antara kita sehebat apapun kita sholat tahajud nggak ada yang bengkak kaki. Kalaupun ada yang bengkak sejak sebelum sholat udah bengkak. Memang asam urat kayak begah, ya. Memang sebelum sholat sudah asam urat kan. Jadi mau sholat lagi, habis sholat baru bilang orang, kita tengok tuh kaki aku bengkak, ya kan? Ana sejak awal ke nggak bengkak, ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau masih sholat tahajud sebegitu luar biasanya wahai Rasulullah? Padahal engkau sudah dijamin surga, sudah dijamin bebas neraka, sudah dijamin diampuni dosamu yang sudah lalu, bahkan dosamu yang belum ada. Nabi Muhammad SAW mengucapkan satu kata yang kata itu legend. Dan hari ini harusnya kata itu bisa membuat kita memahami, mendalami, sampai kemudian meresapi dengan besar. Apa kata-kata Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku menjadi hamba yang berterima kasih? Ternyata Nabi sholat sebegitu banyaknya, tujuannya bukan lagi ngejar surga, bukan lagi membebaskan diri dari neraka, bukan supaya lulus ujian, bukan supaya dapat dapat proyek untuk perusahaan, apalagi yang membuat kita biasa tahajud, cipiki-piki aja lah. Apalagi yang membuat kita tiba-tiba udah rajin tahajud, apalagi kira-kira? Ya? Bukan masalah-masalah yang demikian. Semua masalahnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jauh hari sebelum Nabi sering tahajud. Karena kejadian hadis yang kita bacakan tadi itu terjadinya di Madinah. Hadis yang kita baca tadi itu komunikasi Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha sampai keluar kata-kata Nabi, afala akuna abdan syakura, itu di Madinah, bukan di Mekah. Artinya Nabi sudah melewati periode Mekah. Di periode Mekah Nabi sudah pernah mengalami suatu kegelisahan yang luar biasa, takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sudah menggaransi kepada Nabi. Apa garansi Allah Subhanahu Wa Taala? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha wahai Muhammad, demi waktu malam yang sunyi senyap, Tuhanmu tidak pernah membencimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Itu keren sekali garansinya. Ini untuk apa? Ini untuk dunia. Untuk dunia Allah sudah garansi Muhammad, Tuhanmu, apapun yang kau lakukan, Tuhanmu tidak pernah membencimu, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Apalagi coba? Makanya setelah kejadian itu, setelah surat itu turun, apapun kejadian Muhammad SAW kelihatan tenang. Termasuk ketika Muhammad SAW nanti hijrah, dikelilingi oleh orang-orang Quraisy yang sudah membawa pedang ingin membunuhnya dan sebagainya. Abu Bakar alaihissalam, orang yang pada dasarnya sebenarnya punya kekuatan iman yang luar biasa dibandingkan kita semua. Yang kata Nabi, Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, itu kalau seandainya ditimbang imannya dibandingkan dengan iman orang-orang di seluruh dunia, maka masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar pun masih ketakutan. Kenapa Abu Bakar masih ketakutan? Karena ayat tadi turun kepada Nabi. Ya, ayat tadi turun kepada Nabi karena Nabi yang digaransi oleh Allah. Pakai ka bukan kum. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka, bukan ma wadda'akum, bukan ma wadda'akuma. Kalau kuma mungkin engkau sama Abu Bakar nanti, ya kan? Muhammad, engkau bersama Abu Bakar, kuma. Kalian rame-rame, kum, ya kan? Tapi kemudian di dalam ayat ini justru bunyinya adalah ma wadda'aka.
Rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu Muhammad, tidak juga meninggalkanmu. Siapa yang tidak ditinggalkan oleh Allah secara garansi? Yang sudah digaransi tidak ditinggalkan oleh Allah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Abu Bakar tidak digaransi oleh Allah. Ya, dalam hal ini Abu Bakar belum mendapatkan garansi ini. Makanya waktu di dalam gua Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar ketakutan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan dengan bahasa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Karena kalau Allah bersama kita gampang, Mbak. Semua gampang. Mau lulus ujian bisa. Kenapa? Allah bersama kita. Mau dapat proyek bisa. Kenapa? Allah bersama kita. Makanya Pak, saya jujur aja saya bilang ini, ya, saya jujur aja saya bilang. Saya kemarin itu karena dipaksa-paksa diyakinkan sama teman-teman dan sebagainya oleh para sesepuh di fakultas saya. Karena kata mereka begini, Pak Ilham, ini ada peluang Pak Ilham menjadi dekan di Fakultas MIPA. Kalau Pak Ilham tidak meneken surat bersedia, maka Pak Rektor tidak bisa memilih Pak Ilham. Dan kalau seandainya sebenarnya Pak Rektor ingin memilih Pak Ilham dan Pak Ilham tidak membuat surat kesediaan, nanti di hari akhirat Allah akan tanya Pak Ilham. Ngeri kali mainannya kan? Kan ngeri itu. Kenapa? Karena Pak Ilham tidak meneken surat bersedia. Tapi kalau surat bersedia sudah diteken, nanti di hari akhirat Pak Ilham sudah lepas. Kata dia, akhirnya tahu Pak apa yang saya lakukan, saya teken. Kau bersedia akhirnya, ya kan? Setelah bersedia, orang ini tidak berhenti. Karena dia lihat, ini Pak Ilham ini betul-betul nih, kita suruh teken bersedia, bersedia aja dia. Nggak kerja, nggak menghubungi si A, si B, si A, tidak melobi si C, si D, si K, tidak ke rektor, tidak ke sini, tidak ke situ. Sehingga beliau suatu hari memanggil saya. Pak Ilham, kalau kita sudah daftar, kita harus kerja. Harus kita hubungi si ini, kita dekati si ini. Memang begitu Pak Ilham hari ini, kata beliau. Saya bilang, untuk apa? Kalau enggak terpilih, kata dia. Saya bilang, target saya bukan terpilih. Ya, target saya melepaskan tanggung jawab di hari akhirat kalau Allah tanya. Dan setelah saya teken, sudah lepas tanggung jawab saya. Tapi nanti Pak Rektor salah pilih, kata beliau. Karena tidak ada yang memperjuangkannya. Ya, sebaiknya Pak Ilham berjuang. Saya tanya sama beliau, menurut Bapak saya pantas nggak? Pantas. Kalau begitu Bapak lah yang berjuang. Ya? Semua orang yang menganggap saya pantas, berjuanglah. Jangan ajak saya. Ya, jangan ajak saya. Apa kata mereka? Tapi nggak akan pernah terpilih kayak gitu. Apa kata saya? Kalau Allah bilang pilih, pilih. Kalau Allah bilang tidak pilih, tidak pilih. Dan ini belum selesai ceritanya. Nanti kita lihat bulan Juli apakah terpilih apa enggak kan? Nanti terpilih atau enggak akan ada topik baru. Kalau tidak, doa yang kan kan dia doa, tapi doa lagi-lagi Allah maafir lahu je. Kan kadwal gara-gara apa Safwan. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting bagi kita karena kata-kata yang disebut Nabi tadi, innallaha ma'ana, itu tenaganya kuat sekali itu. Dan hari ini itulah yang diragukan oleh banyak orang, sehingga orang mencoba melobi ini, melobi itu dan sebagainya. Ketika kita lobi, apa yang terjadi? Kebetulan pemilihan dekan kali ini bagus, alhamdulillah Pak Rektor membentuk tim 9. Orang-orang bijak beliau kumpulkan, orang-orang bijak ini diajak untuk menilai. Nah, oleh Bapak yang tadi, beliau menyuruh saya untuk mendekati salah satu saja dari tim 9 itu. Saya bilang, tim 9 itu, kalau di Amerika, itu dalam persidangan Amerika, ada namanya hakim, ada namanya juri. Di Amerika yang memutuskan kasus bukan hakim tapi juri. Juri itu ada berapa orang? Banyak itu, ganjil biasa jumlahnya.
Juri yang memutuskan, dan juri itu dikarantina. Tidak boleh terhubung dengan orang, tidak boleh berbicara dengan orang, tidak boleh ini itu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memelihara supaya juri ini tidak terpengaruh pikirannya. Ya kan? Tidak terpengaruh pikirannya. Itu sebabnya saya bilang ke beliau, saya ingin supaya mereka memutuskan yang benar, karena kalau saya pengaruhi mereka jadi curang. Kalau curang karena saya, tambah pertanyaan hari akhirat nanti. Ada kau hubungi dewan juri? Kata Allah nanti kan? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Allah. Nah begitu ada, ditanya. Nanti dewan juri itu dipanggil. Kenapa kamu pilih si Ilham dulu? Kaija barok, hana mangat. Ya. Kaija hana mangat. Sansang hana ada pilih, hana gaji. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya juga saya menghindari sekali memberi nomor masuk ujian kepada rektor, kepada dekan, kepada ini itu dan sebagainya. Walaupun mereka sebenarnya punya kapasitas untuk meluluskan. Kenapa? Karena kalau itu kita lakukan berarti kita mempengaruhi keadilan. Kita mengajak hakim untuk melakukan kecurangan. Lalu siapa kita sebenarnya? Orang yang mengajak dengan orang yang berbuat dosa itu dua hal yang berbeda. Orang yang berbuat dosa, dia bisa jadi adalah korban dari pengaruh seseorang. Tapi orang yang mengajak orang lain berbuat dosa, siapa dia? Al-Hasyr ayat 16. Al-Hasyr ayat 16 apa bunyinya? Kamathali syaitan, seperti setan. Idh qala lil insani kfur, ketika dia mempengaruhi manusia supaya kufur. Falamma kafara, manusia pun kufur. Qala inni bari'um minka, setan kemudian mengatakan, aku melepaskan diri dari kalian. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut sama Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu setan. Jadi yang mempengaruhi keputusan hakim lebih besar dosanya daripada hakim yang berbuat kecurangan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mempengaruhi orang, mendakwahkan keburukan. Kalau dalam surat Al-Hasyr itu namanya setan. Ya. Karena itu berat, itu bukan main-main. Nah, Muhammad SAW tidak berusaha untuk yang demikian, karena Muhammad SAW sangat yakin, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Begitu Allah bersama kita, selesai masalah. Nggak ada masalah-masalah yang lain. Ya. Masalah utama manusia hari ini, bahkan dia merasa tidak perlu Allah. Dia merasa cukup dengan dirinya. Ketika manusia merasa cukup dengan dirinya, maka apa yang akan terjadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dia akan menganggap solat itu kewajiban Allah yang minta dari dia, bukan dia yang butuh kepada Allah. Banyak orang yang kayak gitu. Maka dia tidak melakukan sholat karena dia merasa tidak butuh sholat. Maka dia tidak sedekah karena dia tidak merasa butuh sedekah. Maka ada istilah hari ini, peng tamong pu peng duit. Ya kan? Peng tamong pu peng duit. Jadi peng tamong itu berarti dia butuh, tapi peng duit itu berarti orang lain butuh ke dia. Nah, sholat termasuk dalam tanda petik peng duit. Karena tenaga kita harus keluar, tapi seolah-olah kita tidak dapat apa-apa kemudian. Itu sebabnya banyak orang yang kemudian tidak melakukan. Dan sebagian besar orang yang tidak melakukan adalah orang yang merasa berkecukupan. Ini yang berkecukupan tidak mesti harus orang kaya. Ketika dia merasa berkecukupan sehat, maka dia tidak merasa harus berdoa kepada Allah untuk merasa sehat. Kan kayak gitu. Saya baru 2 hari lalu, ini menyedihkan sekali, ada teman saya kena stroke. Teman saya kena stroke, sedih ya. Teman saya kena stroke, nggak bisa bergerak sebelah badan. Saya besuk ke rumahnya 2 hari yang lalu. Tidak bergerak dia, sebelah badan tidak bergerak, tangannya tidak bergerak. Kemudian kami yang datang waktu itu, kami coba semangati dia. Kami bilang, semangat bang, semangat. Coba abang fokus untuk menggerakkan 1 jari saja. 1 jari aja bang, 1 jari aja. Terus dia fokus. Dia semangat, dia fokus, dia kuatkan pikiran, dia kuatkan tenaga untuk menggerakkan 1 jari saja. 1 jari aja. Akhirnya apa yang terjadi? Jari itu bergerak.
Bergerak, padahal ini semua nggak bergerak kan? Jari itu bergerak, bergeraknya pun sedikit aja, gini aja. Ya, begitu bergerak gini, kami semua, alhamdulillah, masya Allah. Kami tepuk-tepuk kayak gini. Coba bayangkan, cuma 1 jari bergerak. Kita hari ini jari udah gini-gini, nggak ada alhamdulillah. Coba bayangkan. Kenapa? Karena kita merasa berkecukupan. Ya, itu sebabnya rasa syukur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur sering sekali hilang ketika sesuatu itu sudah rutin kita dapatkan. Ya. Sesuatu itu istimewa kan di hari-hari pertama. Makanya dalam perkawinan ada istilah bulan madu. Berapa lama enaknya? Namanya juga bulan. Ya kan? Bulan madu. 1 bulan saja. Konsep bulan madu tidak ada dalam Islam. Karena bulan madu itu sebenarnya habis-habisan hanya sebulan saja. Itu bulan madu. Setelah itu, baru datang berantemnya, baru baru bantang macam-macamnya dan sebagainya. Apa yang terjadi kemudian? 2 tahun kemudian cerai dia. Talak 1 keluar. Ya kan? Ada teman saya itu yang kayak gitu. Ada teman saya yang kayak gitu, bulan madunya luar biasa. Ya. Waktu nikahnya kami lihat luar biasa. Sekarang sudah jatuh talak 2. Saya sudah bilang sama dia, "Nyo si god tu habis waka." Ya. Sekali lagi talak keluar, habis kalian. Karena talak mereka sering sekali keluar ketika mereka tidak sanggup mengontrol dirinya. Tapi dalam keadaan sadar, sehingga talak sah. Ya. Karena talak dalam keadaan emosi pun sah. Ya kan? Talak dalam keadaan mabuk yang sah. Ya. Tapi jangan pura-pura mabuk. Ya. Benda kan, anak yang berusaha aja daerah mabuk berusaha. Ya. Misalnya ya. Nggak ada ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep dalam Islam? Konsep dalam Islam ternyata adalah la in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah akan tambah rasa nikmat itu. Bukan Allah tambah jumlahnya, Allah tambah rasa nikmatnya. Itu sebabnya orang-orang yang sudah nikah dalam Islam itu tidak cerita 1 bulan, tapi justru setelah 5 tahun pun kok semakin menarik pasangannya, kok semakin baik dia, kok semakin luar biasa. Ada teman saya yang sampai bilang, yang cantik di luar banyak, tapi yang kayak istriku cuma ada satu-satunya, katanya. Nggak aku dapat yang lain lagi. Dalam hati saya, maksudnya yang tidak bagus seperti itu, maksudnya. Nggak saya bilang sama dia, ya. Nggak saya bilang. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena dalam setiap perjalanan, ini konsep Islam. Dalam setiap perjalanan, ternyata nikmat itu tidak terhubung dengan jumlah, tidak terhubung dengan kuantitas, tidak terhubung dengan kualitas. Karena kualitas pun kita naikkan, kalau kita tidak syukur maka itu tidak akan terasa. Ternyata kunci dari nikmat syukur. Ya, kunci dari nikmat itu syukur. Kunci dari kesulitan hidup kufur. Sesederhana itu. Maka Allah sebutkan itu di dalam surah Ibrahim. Ini malam ini sebenarnya saya ingin mengajak kita semuanya untuk mentadaburi dua ayat yang mirip. 2 ayat itu di dalam Al-Quran yang redaksinya cukup mirip, sehingga kalau kita buat persamaan matematika substitusi silang, maka kita akan dapatkan filosofi yang luar biasa di dalamnya. Yang pertama, kita bahas surah Ibrahim ayat 34. Apa bunyinya? Ya. Kalau Bapak Ibu yang punya Al-Quran boleh dibuka. Ibrahim ayat 34, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah Subhanahu wa taala di Ibrahim ayat 34. Apa kata Allah? Allah mengatakan, dan kami berikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Kami berikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Kemudian kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan innal insana la zalumun kafar.
Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim dan kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kita mulai dari awal tadi. Allah bicara tentang pekan jaya. Ya harus bersyukur banyak saya nih. Ayat ini bicara pertama tentang apa yang kita minta Allah kasih. Apa yang kita minta Allah kasih. Kenapa Allah mulai dengan kata-kata ini? Karena manusia sering sekali merasa berterima kasih, merasa harus berterima kasih kepada apa yang dia minta. Dan apa yang dia minta sebenarnya adalah apa yang sudah dia pendam sekian lama untuk dia butuhkan, sehingga keluarlah kata-kata untuk meminta. Maka ada banyak sekali sebenarnya hal yang kita terima tapi kita tidak minta. Apa contohnya? Coba tunjuk tangan siapa yang hari ini meminta hari ini berapa liter oksigen kita hirup? Nggak ada. Coba tunjuk tangan hari ini siapa yang bisa siapa yang meminta kepada Allah bahwa tangan kita berapa kali bergerak? Tidak ada. Jantung kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari itu berdetak sekitar 100.000 sampai 150.000 kali. Jantung kita. Jangankan kita minta sama Allah, kita aja nggak tahu berapa jumlahnya. Dan itu tidak pernah kita minta, tidak pernah kita tanya, tidak pernah kita sebut, kita pernah kita syukuri. Saya bilang sama mahasiswa saya, makin banyak ilmu kita, makin banyak hal yang bisa kita syukuri. Saya ajarkan mereka tentang daun-daun yang hijau yang sebenarnya menyediakan oksigen untuk kita, menyediakan karbohidrat untuk kita, dan membersihkan udara dari CO2. Sehingga saya bilang ke mereka, mulai hari ini syukuri daun hijau. Sehingga besok-besok kalau berdoa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, daunnya masih hijau ya Allah, ya kan? Betul saya bilang, daunnya masih hijau. Kenapa? Saya pertama landing di Jerman itu dalam keadaan bulan April. Bulan April itu musim baru mau semi, baru mau keluar daun-daunan dari tumbuhan. Di mana-mana tumbuhannya terkesan kering seperti baru kebakaran. Saya yang waktu itu masih bodoh dengan ilmu di sana, saya pikir nyop pasti ban tutung, ya. Baru kebakaran saya pikir, nggak ada daunnya. Sehingga apa yang terjadi di sana sebenarnya? Di sana itu oksigennya sebenarnya tidak banyak. Maka orang-orang yang main bola, biasanya kalau orang-orang yang dari daerah tropis, kemudian diajak main bola ke subtropis, agak kesulitan mereka. Kenapa? Karena kandungan oksigen di udara agak sedikit, tidak begitu banyak. Biasanya kalau dulu, kalau Liga Champion tim Italia itu harus melawan Moskow, apa namanya? CSKA Moskow. Apa namanya? Spartak Praha, hai. Spartak Praha. CSKA Moskow, ya. CSKA Moskow, berarti kan harus ke Moskow. Dan kalau harus ke Moskow, ya, itu biasanya Liga Champion itu masih berjalan, dia finalnya itu kan bulan 6 atau bulan 5. Sebelumnya ada babak penyisihan macam-macam, itu berarti berada di bulan Maret, di bulan Februari. Bulan Februari masih bersalju, bulan Maret masih dingin sekali, matahari masih kurang, daun-daun belum keluar, oksigen belum diproduksi di Rusia. Karena itu sering sekali karena tekanan udara yang rendah dan sebagainya, rumit mereka di sana. Ada pernah kita bersyukur bahwa Indonesia 24 sepanjang tahun tidak ada rontok tumbuh-tumbuhannya, ya. Karena itu tadi, karena sudah biasa kita terima, maka itu tidak lagi terpikir untuk mensyukurinya. Maka Allah sebut di sini, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Kami berikan apa yang kamu minta. Tapi Allah tidak sebut yang tidak diminta. Maka Allah kemudian katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin hitung, kalian tidak akan mampu hitung. Kenapa? Kalian pasti akan hitung yang kalian minta aja pasti. Ya kan? Ketika kita minta sama Allah, kita minta sama Allah habis-habisan, misalnya apa? Ya Allah, luluskan aku ujian. Ya Allah, luluskan aku ujian. Ya Allah, luluskan aku ujian. Kita fokus pada ujian. Lulus kita ujian. Begitu lulus kita ujian, apa yang terjadi? Begitu lulus kita ujian, maka kita hitung, inilah nikmat Allah untuk aku, lulus ujian.
Padahal kalau seandainya pulang dari lulus ujian itu kecelakaan, patah kaki, kaki harus diamputasi, maka apa kita bilang sama Allah? Ya Allah, aku nggak lulus ujian pun nggak apa-apa, yang penting kaki jangan amputasi. Kan kayak gitu. Tapi sudah kejadian baru kita ingat. Saya pernah suatu ketika masuk ke satu masjid. Di satu masjid itu ketemu dengan bapak-bapak. Saya biasa di sini juga tadi ketemu dengan orang-orang, pernyataan saya sama. Kiban sehat, Kiban sehat, ya kan? Itu sebenarnya basa-basi aja. Tapi untuk membuat jembatan emosi antara kita berdua. Kiban sehat. Ini bapak-bapak ini satu. Begitu saya tanya, Kiban Pak sehat? Apa jawaban dia? Oh, dah naga apa? Kalau orang yang tu susah baju bengkok bentang susahnya ada semayang kehanjut du. Ada yang nggak bisa bahasa Aceh? Dia bantu. Je tu kan? Je kan? Don je pak? Oh. Yang dari kampung Jawa orangnya tu orang? Jadi beliau bilang langsung, waktu saya tanya kan, coba simak percakapannya ya. Saya tanya sama beliau, Kiban Pak sehat? Nah jelas sekali pertanyaannya. Kiban Pak sehat? Apa kata beliau? Aki hanagapa, teot hanagapa, teot tidak bisa dibengkokkan sehingga waktu sholat masih harus duduk di atas kursi dan sudah 3 hari begini. Sudah 3 hari begini. Terus saya tanya sama beliau, ginjal pas, pas, mata pas, kata dia, perut pas, semua yang lain pas, cuman lutut yang nggak pas. Tapi kemana kita fokus coba? Kita fokus ke lutut yang nggak pas. Itulah yang Allah bilang tadi, kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tak akan mampu kita menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah itu terlalu banyak sebenarnya sama kita. Terlalu banyak. Ya. Luar biasa banyaknya. Dan Islam mengajarkan kita bahwa rasa syukur itu justru muncul ketika kita tidak merasa memiliki apa yang kita punya. Baru rasa syukur itu tiba. Misalnya apa? Kita punya mata. Jangan merasa mata itu punya kita. Rasalah bahwa mata itu Allah punya dan Allah titipkan sama kita. Dan itu bahasa itu ada di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran misalnya di dalam surat Al-Hijr. Surah Al-Hijr, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyatakan begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ketika Allah menciptakan manusia dan Allah bilang kepada malaikat, aku akan menciptakan tubuh manusia. Ya. Inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Aku ciptakan tubuh manusia dari tanah liat yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu, setelah disempurnakan tubuh itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu hemat sekali bahasanya. Kita sudah pernah bahas tuh di sini. Jadi Al-Quran itu kalau ada satu huruf saja ditambah, itu pasti harus ada maknanya. Karena kalau enggak, satu huruf itu dihilangkan. Karena Al-Quran itu harus hemat. Sehemat-hematnya. Itu salah satu alasan kenapa yang dipilih bahasa Arab. Kita sudah bahas itu. Karena bahasa Indonesia banyak sekali yang tidak ada nama. Sebagian besar bahasa Indonesia disebut dengan fungsinya. Ya kan? Misalnya apa? Sendal. Sendal itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Eropa. Bahasa Indonesia alas kaki. Yang fungsi bukan nama. Alas kaki. Bandingkan sendal dengan alas kaki. Beda. Dua hal. Satu sendal cuma ada satu kata. Alas kaki 2 kata. Semakin gak hemat. Ya kan? Jadi di dalam Al-Quran, kalau Allah sudah taruh sesuatu, katakah, bariskah, alifkah, satu hurufkah, itu pasti ada gunanya. Nah, di dalam surat Al-Hijr yang kita sebutkan tadi, apa kata Allah?
wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kemudian kami tiupkan ke dalam mereka, ke dalam badan yang Allah buat tadi, ruhku. Padahal kalau seandainya Allah sebut wa nafakhtu fihi mir ruh, itu sudah selesai. Dan kami tiupkan ke dalamnya ruh. Selesai kan? Selesai. Siapa yang berani mengatakan ruh itu bukan milik Allah? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada yang berani. Jadi kalau seandainya Allah mengatakan mir ruh saja, selesai. Tidak perlu mir ruhi sebenarnya. Tapi kenapa harus ada mir ruhi? Karena salah satu hikmahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin wanti-wanti kita. Ini aku kasih ruh, tapi ini punya aku ya. Ini aku kasih ruh sama kalian. Ini aku punya, oke? Okay? Nah, ini aku punya. Kadang-kadang sama orang kan kita harus ngomong itu. Ini aku kasih, aku pinjamkan pulpen ya. Ini pulpen aku, dengar. Pulpen aku. Ya. Di daerah saya itu ada bapak-bapak yang memberikan hak pakai sawahnya kepada seseorang. Sawahnya digarap oleh orang ini. Bertahun-tahun digarap, bahkan bapak ini nggak minta pun padi hasil garapan sedikit pun untuk beliau, karena orang itu, bapak ini kebetulan anak pembicara, kaya raya, sehingga beliau hanya ingin membuat sawahnya itu bermanfaat bagi orang. Jadi disuruhlah orang lain untuk membajak sawah itu. Qadarullah, orang ini meninggal. Setelah orang ini meninggal, yang membajak sawah itu anaknya. Anaknya membuat sertifikat tanah itu. Ada kok mah, tanah kok, ya kan? Membuat sertifikat. Akhirnya masuk ke pengadilan. Saya tidak tahu kisah terakhirnya, apakah bapak yang tadi menang atau anak yang buat sertifikat tadi yang menang. Yang ingin saya bilang adalah, ketika Allah meminjamkan ruh kepada kita, seperti kita pinjamkan sawah kepada orang. Ini sawah kamu boleh garap, tapi ini sawah aku. Oke, ini sawahku. Ya, artinya kamu boleh garap, kamu boleh pakai, tapi ini punyaku. Ini punyaku. Jangan merasa memiliki ini. Ini punyaku. Hari ini kayaknya banyak kali harus kita lakukan gitu. Saya banyak sekali melihat di pinggir jalan, kayak apa yang dibongkar oleh Eliza kemarin itu di sana. Itu tahu nggak gimana pertama ceritanya? Ceritanya itu sebenarnya becak pertama, jualan buah di situ. Ya kan? Nggak ada yang larang, taruh meja. Nggak ada yang larang, taruh tenda. Nggak ada yang larang, sudah mulai ada kios. Kalau nggak ada yang larang juga, gede 2 tingkat ada di situ. Kenapa? Memang pelan-pelan dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar betul bahwa punya orang tetap punya orang, apapun alasannya. Nah, Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr tadi, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Penting sekali ada kata-kata hi di situ. Ada ya-nya yang menunjukkan punya saya, kata Allah. Ini ruh punyaku, kata Allah. Secara tidak langsung Allah ingin sampaikan kepada kita, mata tadi, telinga tadi sebenarnya punyaku juga. Cuman yang tadi kalian tidak akan merasa berharga kalau belum kutiupkan ruh ke dalamnya. Kenapa? Enggak bergerak dia. Mata dan telinga enggak ada fungsi kalau ruh belum ditiupkan ke dalam. Itu sebabnya yang Allah sebut diwanti-wanti itu ruh saja. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh ini punyaku. Jadi ketika kita merasa semuanya punya Allah, mudah kita bersyukur dengan apa yang Allah beri. Ya. Mata masih bisa bergerak, syukuri. Mulut masih bisa makan, syukuri. Karena kadang-kadang kita baru hilang baru terasa pengen bersyukur kalau seandainya sudah mulai hilang. Maka ada istilah dalam bahasa Aceh kan, tamu doa wate sakit, tamu rati wate gempa. Tamu doa wate sakit, tamu rati wate gempa. Kenapa? Karena waktu gempa hilang rumah. Waktu gempa patah kaki. Waktu itulah kita meratib. Waktu sakit kayak gitu juga, ya Allah, kau berat sakit, ya kan? Ya Allah, ya Allah, waktu sakit. Tapi waktu sehat kita lupa yang demikian.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup ayat ini dengan bahasa yang sangat cantik. Innal insana, kata-kata inna menunjukkan taukid, kesungguhan. Sungguh kata Allah. Innal insana la zalumun kafar. Padahal kalau Allah nggak pakai lam tadi, sudah selesai ayat itu. Kalau Allah sebutkan misalnya, innal insana zalumun kafar, sudah jadi itu bahan itu. Artinya akan menjadi sesungguhnya manusia itu zalim dan kufur. Sudah itu. Tapi Allah pakai inna, Allah pakai lam pendek. Untuk apa? Dua-duanya untuk menunjukkan sesungguhnya tidak ada keraguan di dalamnya, sudah pasti kejadian begitu adanya. Itu satu. Kemudian mari kita lihat ayat yang lain yang kira-kira redaksinya hampir sama. Ada di surat An-Nahl ayat 18. An-Nahl ayat 18. Sama kasusnya. Di surat An-Nahl, An-Nahl itu surat ke-16. Ya. Surat 16 ayat 18. Mari kita lihat sebentar. Apa kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat 18? Kata Allah Subhanahu wa taala langsung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, ya. Tapi Allah tutup dengan bahasa yang berbeda. Innallaha laghafurur rahim. Dua ayat mirip awalnya, beda belakangnya. Di dalam ayat ini apa kata Allah? Allah mengatakan, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kalian melakukannya. Tidak akan mampu kalian melakukannya, ya. Tapi kemudian Allah tutup dengan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi sama polanya. Coba lihat yang pertama tadi di surah Ibrahim. Allah mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Di sini innallaha laghafurur rahim. Dua-dua ayat ini ada kata inna, dua-dua ayat ini kata-kata la. Polanya mirip. Yang satu bicara tentang manusia, yang satu bicara tentang Allah. Yang satu manusia ada Allah buat seburuk-buruk kondisi. Apa buruk-buruk kondisi? Sudah zalim, kufur lagi. Dan itu ditambah dengan dua kali taukid. Inna la. Innal insana la zalumun kafar. Dua kali taukid. Inna la. Zalim, kufur. Di sini sama. Ada inna, ada la. Tapi Allah mengatakan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama kayak tadi. Kalau seandainya ayat ini misalnya kita jadikan innallaha ghafurur rahim. Pernah dengar kan? Innallaha ghafurur rahim kan banyak kan? Banyak. Artinya kalau seandainya innallaha ghafurur rahim dibuat, terjemahannya sama, mirip, enggak sama. Tapi kalau kita buka terjemahan akan sama diterjemahkan. Akan diterjemahkan di sini sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ada kata la pendek, itu sudah sesungguhnya tambah benar-benar lagi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pertama, Allah memberitahu kita keniscayaan manusia bahwa siapapun dia, manusia, dia cenderung untuk zalim dan kufur. Ya, dia cenderung zalim dan kufur. Tapi Allah tahu itu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang ciptakan kita. Karena Allah tahu, maka Allah lengkapi dengan innallaha laghafurur rahim. Allah ampuni bagian itu karena Allah sayang sama kita semuanya. Allah ampuni karena Allah sayang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita, itu murni karena Allah kasih sayang sama kita. Bahkan saking sayangnya Allah pada manusia, orang yang dalam keadaan bermaksiat pun masih dikasih oleh Allah sesuatu. Ada orang berzina di dalam kamar bersama seseorang. Mohon maaf, bahkan tenaga untuk berzina pun Allah kasih. Ya kan? Mohon. Ini kok ketawa nih? Yang ketawa jangan pengalaman nih.
Ya kan? Tenaga pun Allah kasih, padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenaga pun Allah kasih. Ketika Fir'aun memerintahkan Haman untuk membuat menara tinggi karena Fir'aun mau naik ke atas membunuh Tuhan Musa, Allah izinkan Haman dengan ilmunya, dengan kekuatan teknologinya berhasil membuat menara. Dari mana itu? Allah. Sampai sebegitunya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tadi Bang Dedi bicara tentang bocor ban. Ya kan? Bocor ban. Yakin seyakin-yakinnya beliau tidak suka. Suka bocor ban tadi. Nah. Beliau nggak berani bilang suka, karena kalau suka besok bocor lagi. Ya kan? Bocor ban tadi. Beliau pasti nggak suka. Tapi itu pun ada nikmat Allah di dalamnya. Di bocor ban tadi pun ada nikmat Allah di dalamnya. Karena kata Allah, inna ma'al usri yusra. Kalau kita bongkar ayat ini pun keren sekali. Karena al-usri Allah pakai lam ma'rifah, tapi yusranya tidak. Ini menandakan kalau dalam bahasa Inggris, yang satu pakai the, yang satu enggak. The itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya a certain condition, a certain thing. Sudah pasti dia, cuman ada satu-satunya. Kalau saya bilang misalnya the one with apa misalnya? The one with Palestinian shawl. Berarti tidak ada yang lain, ya. Yaitu yang dikhususkan orang yang dengan shawl Palestina. Pakai de. Dalam bahasa Arab, de itu menjadi al. Ya. Al. Jadi kalau di dalam surat tadi, inna ma'al usri, al-usri di situ. Inna ma'al usri yusra. Tapi di situ nggak pakai al-yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Ya kan? Al-usri berarti kesulitan. Tapi berapa banyak kesulitannya? Satu. Kenapa satu? Karena di situ pakai al. Sudah tentu, sudah pasti itu saja kesulitannya. Ya kan? Apa tadi kesulitannya? Bocor ban. Sudah pasti bocor ban saja dia. Ya kan? Inna ma'al usri yusra. Yusranya tidak dipakai alif lam yang menunjukkan dia terbuka sekali. Kemudahan, ya, kemudahan yang didapatkan dari satu kesulitan ternyata luar biasa banyaknya. Kemungkinannya lebih dari satu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk hal-hal yang kita tidak suka pun ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya yang ternyata nikmat juga. Itulah rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela sesuatu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Kita kan paling sering kita cela makanan. Nggak ada makanan di depan kita, kita cela. Padahal makanan itu belum ada. Misalnya apa? Kita cuma diskusi ini, Pak apa jauh pucuk orang-orang. Orang apa jauh bak warung A. Hana mangga ada kan? Gah, ya. Padahal belum kita dapatkan lagi makanan itu. Hana mangga bagian. Gede saja. Kata yang satu lagi, ini masin biasa aja, ya. Pokoknya celah semua isinya. Apalagi ketika sampai, ya kan? Kata ketika sampai, misalnya ini kita minum misalnya, ya. Bismillah ya. Bismillah. Misal, ya. Langsung kita bilang, ameh dah. Ya. Itu celaan. Artinya sesuatu yang kita tidak suka walaupun kita sebut manis. Ya kan? Nabi tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Anggaplah manis itu kita tidak suka. Tapi di balik manis yang kita tidak suka tadi ada nikmat yang Allah sembunyikan di dalamnya. Dan berapa banyak nikmatnya? Nikmatnya sangat terbuka. Maka tidak pernah ada satupun kejadian kecuali ada nikmatnya. Tidak pernah ada satupun benda kecuali ada manfaatnya.
Itu kondisinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika beliau mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan. Tapi kalau Nabi mendapati sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi alhamdulillahil ala kulli hal wa fi kulli hal. Enggak pakai alladzi ya. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk apa saja, pada apa saja. Artinya dimanapun, apapun bendanya, bagaimanapun kejadiannya, ada pujian untuk Allah di situ. Kenapa? Ada nikmatnya di sana. Jadi itu yang menjadi, udah berapa lama nih? Sudah jam 10, udah 1 jam ya? Nah, mana tahu ada kita pancing dengan pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan kan sempat saya diam sebentar lah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau enggak kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Satu pun ada? Baik, kalau nggak ada kita sambung. Ada sebuah hadis. Ini hadis qudsi sebenarnya. Hadis ini oleh para ulama disebut sebagai salah satu hadis yang paling agung dalam Islam. Hadis qudsi yang paling agung karena apa? Karena berbicara tentang kesadaran penghambaan yang menimbulkan rasa syukur yang luar biasa. Apa bunyi hadisnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, makanya ini firman Allah sebenarnya, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, hai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhallun illa man hadaituh. Semua kalian sebenarnya sesat. Semua kalian sebenarnya sesat kecuali yang aku beri mereka hidayah. Apa kesadaran yang kita perlu tahu di sini? Bahwa semua kita bangai, semua kita nggak tahu jalan pulang, semua kita nggak tahu apa yang harus kita makan, semua kita tidak tahu bagaimana berpakaian, semua kita tidak tahu hal-hal yang bahkan sangat sederhana sekalipun, kecuali Allah memberitahu kita dengan hidayahnya. Jadi Allah sebutkan di sini, hidayah tidak selamanya tentang diajak untuk sholat, diajak untuk kajian, bukan. Hidayah itu berada di jalan yang benar. Apa contoh yang benar? Contoh cara yang benar adalah menggunakan baju di atas, celana di bawah, itu benar. Ya kan? Tapi kalau nggak ada hidayah, bisa jadi itu pun nggak bisa kita lakukan. Ya, itu pun nggak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian kata Allah di ujung, fashtahduni ahdikum. Karena itu kalian mintalah hidayah sama aku kasih hidayah sama kalian. Jadi tadi pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, semua manusia sebenarnya sesat kecuali yang aku beri hidayah. Karena itu minta hidayah itu. Sebenarnya sebagian besar dari hidayah itu Allah udah kasih sama kita. Tapi ada hidayah-hidayah khusus yang sebenarnya Allah ingin kita minta. Bukan Allah tidak tahu kita perlu, tapi disitulah letak penghambaan supaya kita menyadari bahwa kalau nggak ada Allah, aku nggak bisa kemana-mana. Maka nanti balik lagi ke ayat yang pertama kita bicarakan tadi. Kalau ada Allah, maka aku yakin aku bisa apa saja. Kalau ada Allah, maka Muhammad SAW tadi tidak khawatir dengan orang-orang Quraisy yang sudah mengepung. Muhammad SAW hanya mengatakan, Innallaha ma'ana. Kalau seandainya Allah mau membuat kita terbunuh hari ini, maka tidak ada satu orang pun yang akan bisa menghalangi. Kalau Allah mau membuat kita selamat, maka mereka 1000 pun datang, mereka tidak akan menemui. Segitu sederhananya cara berpikir. Tidak terlalu rumit. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini ada 4, ya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, hai hambaku, kullukum ja'i'an. Semua kalian lapar sebenarnya. Semua kalian kelaparan.
illa man at'amtuh, kecuali yang aku kasih makan. Jadi yang kasih makan kita Allah juga, ya. Kemudian kata Allah, fastat'imuni at'imkum. Karena itu kalian mintalah sama aku makanan, aku akan kasih kalian. Kalian minta sama aku makanan, aku kasih kalian supaya kalian bisa makan. Yang kedua. Yang ketiga, ya ibadi, hai hambaku, kullukum arin, semua kalian sebenarnya telanjang. Semua kalian sebenarnya telanjang. Illa man kasautuh, kecuali yang aku berikan kepadanya pakaian. Kata Allah kemudian, fastaksuni aksukum. Karena itu minta sama aku pakaian, aku kasih kalian pakaian itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini hadis sahih nih. Hadis sahih dari riwayat Muslim. Hadis qudsi. Ya ibadi, kata Allah, hai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Nah, ini keputusannya, kesimpulannya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu buat dosa siang malam, buat dosa. Tadi kan Allah buat 3 tadi. Allah bilang 3 tadi. Kalian sebenarnya sesat, kecuali aku kasih hidayah. Kalian sebenarnya lapar, kecuali aku kasih makanan. Kalian sebenarnya telanjang, kecuali aku kasih pakaian. Tapi sudah begitu pun, nah, kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Tapi kalian buat dosa siang malam, kalian buat. Kata Allah, siang malam kalian buat dosa. Wa ana, kata Allah, dan aku, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku ampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Karena itu minta ampunlah kepadaku, aku ampuni kalian. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk ini pun nikmat juga. Maka semua kejadian ada nikmatnya, tinggal kita gali di mana posisinya. Maka kadang-kadang itu yang membuat kita tidak sabar untuk mengetahui di mana nikmat dari sebuah kejadian. Ini sudah jam 10. Saya kira untuk sementara kita padai. Kalau ada pertanyaan untuk diskusi, kita lanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ilham yang sudah memberikan materinya dan luar biasa. 1 jam hari malam ini nggak apa, agak telat sedikit masalah. Kita diskusi dan ini berkaitan tadi yang bisa kita tangkap masalah nikmat. Dan baru-baru ini berhubungan dengan Piala Dunia, Ustaz, kan? Ada salah satu pemain yang luar biasa yaitu CR7 atau Cristiano Ronaldo, yang mana beliau dilupakan oleh orang hanya karena satu hal, ditahan seri main dengan Kongo. Padahal beliau merintis karirnya luar biasa, dan beliau jiwa sosialnya sangat luar biasa. Membantu Palestina itu mungkin kita semua tahu, dan termasuk membantu tsunami Aceh. Tapi karena kalah, dia bukan kalah pun, cuma ditahan seri oleh Kongo, tapi dihujat di medsos luar biasa, sehingga seolah-olah Ronaldo hari ini kiamat bagi dia. Nah, ini juga mungkin berhubungan juga, orang lupa dengan nikmat, keburukan yang kecil, melupakan semua kebaikan orang yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ini tabiat nih, tabiat pelajaran kita lihat, tabiat kita hari ini kebanyakan. Mungkin saya juga seperti itu. Baik, mari sama-sama kita diskusi yang ingin ditanyakan atau ingin kita diskusikan, kami persilakan. Tadi hanya ini aja, apa nama, brainstorming. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan. Saya rasa materinya sangat menarik tentang nikmat, ya, dan hadis tadi luar biasa. Ya, silakan Ustadz Denny. Tes 1 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Zulfikar, alamat di Lamtemen Timur, Ustaz. Ya, alhamdulillah menarik sekali pembahasan kita, kajian S3 Pekanan pada malam hari ini.
Tadi Ustadz ada cerita tadi ketika ada saudara atau kawan Ustadz ya, yang sakit tadi Ustadz, yang kasih semangat sehingga dia bisa menggerakkan tangannya tadi Ustadz ya, jarinya. Ya artinya apa yang dia apa yang dirasakan oleh si yang sakit tadi dengan bergerak jari sedikit saja, kadang-kadang bagi dia sudah seperti surga lah bagi dia. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana caranya supaya kita bersyukur dengan apa yang ada Ustadz. Kadang-kadang ketika kita berpikir ini nggak bisa bayar uang sekolah anak dan sebagainya, sementara di hari itu nasi sudah ada, makan sudah ada yang kita makan. Ini bagaimana caranya Ustadz dengan dosa-dosa yang kita punya hari ini? Mungkin demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini ngeri pertanyaannya ya. Bagaimana caranya soalnya ya. Jadi kondisinya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Rasa syukur itu akan hilang kalau kita menaikkan sendiri standar. Yang menaikkan standar itu kita. Begitu standar naik, rasa syukur nggak ada. Maka standar itu harus sering diturunkan. Manusia itu kecenderungannya ketika dia punya lebih banyak dari materi dari sebelumnya, maka dia langsung naikkan standar hidupnya. Apa contohnya? Contoh paling sederhana adalah kalau kita punya gaji pertama sedikit, mungkin yang kita beli motor. Begitu nanti naik gaji, kita sudah hitung-hitung, nyosa gaji ada motor tau, ya kan? Jadi kita naikkan standar hidup. Begitu naik standar hidup, semua yang lain naik. Maka motor pada saat itu sudah tidak terlalu terasa bernilai dan berharga. Kenapa? Karena kita sudah punya mobil, ya kan? Apalagi nanti kalau seandainya mobil yang kita miliki sudah lebih hebat daripada mobil orang rata-rata, maka mobil yang rata-rata yang orang punya banyak-banyak itu nggak ada lagi harga di mata kita. Nah kondisi itu semakin lama semakin naik kalau seandainya kita naikkan standarnya. Itu sebabnya sering orang bilang bahagia itu sederhana. Apa makna bahagia itu sederhana? Hanya orang sederhana standarnya sajalah yang gampang bahagia. Itu sebabnya orang-orang yang kaya pun hari ini berusaha untuk menurunkan standarnya, tapi dengan cara paksa. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini, yang olahraga ekstrim itu hanya dilakukan oleh orang kaya. Orang miskin nggak ada yang olahraga ekstrim. Ada orang miskin misalnya tiba-tiba akan keluar dari rumah, kita tanya, mau kemana bang? Mau terjun payung, ya kan? Nggak ada. Orang miskin mau terjun payung, ya kan? Terjun payung aja oblang dong, ya kan? Nggak ada orang miskin terjun payung. Atau misalnya mau terbang layang, atau mau bagi jumping, ya kan? Kita lihat orang miskin misalnya keluar dengan tali yang banyak di tangannya. Mau kemana bang? Bagi jumping. Ya? Nggak ada orang miskin bagi jumping. Kenapa? Karena bagi jumping itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya sudah sangat terasa nyaman, sehingga mereka merasa sulit untuk menghargai kehidupan. Itu sebabnya mereka buat sesuatu yang ekstrim supaya mereka merasa ketakutan akan segera mati, sehingga ketika selamat nanti bahagia sekali, ya kan? Bahagia sekali. Saya sudah pernah cerita tentang saya naik roller coaster yang kereta diputar-putar itu kan ada. Nah, demi Allah saya bilang cuma sekali seumur hidup saya naik. Dan itu di Jerman yang tinggi itu, yang ada kepala ke bawah. Ada waktu kepala ke bawah mati. Mati di situ. Rupanya dimatikan sama dia. Dalam keadaan kepala ke bawah dimatikan. Habis itu digerakkan pelan-pelan, krek. Tengok kerap meninggal itu. Kita mau meninggal. Dia krek, ya kan? Baru kemudian dilepas. Dilepas lagi.
Tapi khusus bule, itu waktu krek tadi, krek, ha, kata mereka ya. Krek, ha, kata mereka. Maksudnya mereka tuh tahu dan suka krek. Saya tahlil. La ilaha illallah. Karena bukan apa-apa, karena dalam pikiran saya kalaupun mati husnul khatimah, ya kan? Saya asli waktu itu, saya bersyahadat berulang-ulang. Kenapa? Mengerikan sekali. Dan setelah turun saya tidak sumpah memang. Tapi betul-betul sampai hari ini saya nggak mau naik lagi. Tapi si bule tadi setelah turun, kan orang ngantri rame itu untuk naik. Dia langsung mengambil antrian berikutnya di belakang, mau naik lagi. Kenapa? Mereka menikmati ketakutan. Apa yang mereka nikmati sebenarnya? Mereka menikmati turunnya standar. Jadi rasa syukur akan hidup itu terasa nikmat kalau kita sudah merasa ketakutan. Itu juga sebabnya film horor itu suka ditonton sama orang. Kan cukup bangai, kata tepu film. Menakutkan lagi, kita tonton lagi. Habis itu waktu tonton tutup mata. Hanang dan aku pegang ya kan? Waktu tonton tutup mata nanti buka sikit habis itu tutup lagi. Maksudnya dia takut. Ya. Jadi untuk apa itu dilakukan? Untuk apa film-film seperti itu diproduksi? Untuk mengacaukan hati kita. Sehingga kita nanti akan merasa nyaman setelah tadi adrenalin dipompa habis-habisan. Ya kan? Itu juga sebabnya orang yang suka nonton bola, kebetulan karena disebut bola tadi. Orang yang suka nonton bola, dia tidak akan suka kalau seandainya dia tidak ada tim yang dia pegang. Saya contohnya. Ya kan? Saya hanya nonton Piala Dunia kalau Spanyol main. Walaupun saya lulusan Jerman. Ya. Kalau Spanyol main, baru saya mau nonton. Kenapa? Ada emosi saya dengan Spanyol. Ya. Dan di situ kalau Spanyol kalah, itu perasaan geduduk, ya kan? Begitu menang lagi, standar. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standar itu siapa yang buat? Itu pentingnya. Kitalah yang buat standar. Itu sebabnya saya bilang tadi, bahagia itu sederhana. Kenapa anak kecil gampang sekali ketawa ketika kita buat lucu, sementara kita orang-orang besar nih enggak? Coba datang sama anak kecil. Hal yang lucu yang sama kita ulang-ulang ketawa dah. Tapi orang besar, sekali kita bilang ketawa, kali kedua apa kata dia? Udah bilang kemarin. Ya. Kita bilang sekali lagi apa kata dia? Ini sekali lagi kita bilang dapat piring cantik. Ya. Kenapa? Karena sudah 3 kali. Tapi kalau anak kecil, tinggal kita saja kan, udah gelak-gelak dia, kita buat lagi, itu ribuan kali kita buat, ribuan kali dia gelak. Kenapa? Karena bagi dia lucu itu sederhana. Sementara kita naikkan derajat lucu itu setinggi-tingginya, sehingga bagi kita nggak lucu lagi yang kita cerita, ya kan? Ada istilah anak-anak sekarang, kalau nggak lucu kita cerita, apa kata dia? Humor bapak-bapak. Kata dia. Jokes bapak. Ya, joke bapak-bapak kata dia. Pernah dengar ya? Joke bapak-bapak kata mereka. Artinya apa? Anak lucu ile pak kamu, ya. Nggak lucu lagi pak sama kamu. Ini juga masalah standar. Yang mengerikan adalah ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, standar kita naikkan sendiri dan itu membuat kita lebih susah hidup setelah itu. Apa contohnya? Saya sekarang karena sering ceramah, kemana-mana sering dipanggil ustadz oleh orang. Kadang-kadang ada bisikan di sini ketika ada orang yang tidak panggil saya ustadz. Kayak kemarin itu waktu saya belanja ada yang panggil, Kibambang puku juk kerona, ya. Kibambang puku bungko, kata dia ya. Dibisikan ke sini, hana itu rika aja, ya. Hana itu rika, ya. Kan sudah berbahaya. Padahal orang yang jualan itu dengan ramahnya dia berusaha menyapa. Aku kasih apa bang? Ya kan? Tapi kita karena sudah kita buat standar sendiri, kita tersinggung dengan kondisi tadi. Dan itu berkali-kali kejadian. Kemarin itu waktu saya mau ngasih kajian di Daya Al-Ikhlas kayak gitu juga. Daya Al-Ikhlas di belakang apa namanya? Fajar Harapan. Di Bato. Ya kan? Rupanya parkirnya sudah banyak.
sehingga mobil saya nggak tahu parkir lagi di mana. Datanglah satu orang santri. Padahal jendela saya buka, entah santri baru entah apa. Santri itu bilang, mau parkir bang ah? Ya, saya bilang, kenapa? Ya. Kan jelas sekali dia orang baik, dia mau mencari parkir untuk saya, tapi kalau standar saya tinggi, apa dalam pikiran saya? Nah itu Rike, wayo. Ya kan? Aku ustadz nih, aku yang ceramah bentar lagi, kita tengok ya. Nah, kan kayak gitu. Itu membuat sakit hati kita, membuat kita tidak bahagia karena kita tidak syukuri niat baik dia. Padahal dia niat baik tadi. Ya kan? Jadi itulah yang kita sebutkan tadi, bahwa standar kita itu harus diturunkan. Maka Allah selalu mengingatkan kita, kamu itu hamba, kamu itu hamba. Kamu itu profesor, profesor pun hamba. Kamu itu doktor, doktor pun hamba. Ya Allah, saya penceramah ya Allah, penceramah tapi hamba, kata Allah. Ya kan? Saya raja, raja pun hamba. Presiden hamba juga. Semua kalian hamba di mataku, kata Allah. Karena itu jangan pernah keluar dari standar itu. Standar apa? Hamba kalian. Itu sebabnya tadi, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh kalian pun punyaku. Ya kan? Kalian apa? Kalian hamba. Kalau kita sadari itu dengan benar, maka kita tidak akan komplain lagi dengan sebutan orang, dengan perlakuan orang, dengan macam-macam dan sebagainya. Kenapa? Kita ini nggak ada harganya. Ya kan? Nggak ada harganya. Ini di sini ada mahasiswa saya nih, itu tuh ya. Ada mahasiswa saya, coba tunjuk tangan. Nah, ada mahasiswa saya, ya. Dia sampai hari ini masih panggil saya Pak, ya kan? Tapi ada mahasiswa yang setelah lulus semuanya nggak kenal lagi dia sama kita. Serius saya bilang, nggak kenal lagi dia sama kita, nggak tegur lagi kita, nggak macam-macam dan sebagainya. Saya sering dibisiki ke telinga di sini. Yang membisiki itu dia, si setan tadi. Dia kan mencari-cari peluang, dia provokasi kita ke sini. Apa kata dia? Kita tengok tuh, ditegur aja nggak, Ge? Itu mahasiswamu itu padahal. Kan kayak gitu ditegur di sini. Tapi kita kalau ikut apa kata dia, apa yang terjadi? Kita akan keluar dari bahagia. Ya kan? Langsung kita merasa kebit anu mayangan. Ya kan? Langsung nggak enak kita. Tapi kondisinya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pengaruh bagi kita kalau kita tidak punya standar. Aku ini dosennya. Kan nggak ada hubungan sebenarnya. Dosen juga hamba, mahasiswa juga hamba. Jadi apa urusan? Kalian sama-sama hamba. Kenapa satu orang merasa harus direspeki oleh yang lainnya? Ya kan? Kalau nggak direspeki pun nggak usah ambil hati tentang itu. Jadi demikian kira-kira ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, ya silakan Pak Junaidi. Pak Jun Kapanas. Pak Jun terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, masalah nikmat memang seperti Ustaz uraikan tadi, nikmat ini ya nikmat tidak terhitung. Kita coba-coba hitung memang tidak bisa dihitung. Besar sekali nikmat Allah. Tapi kadang-kadang kita merasa ada ketidakpuasan karena faktor pihak lain, Ustaz. Misalnya kita kecewa, katakanlah contohnya kepada pemimpin kita misalnya. Pemimpin kita itu tidak bisa memberi pendidikan yang bagus, tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, dan lain-lain. Sehingga kita ada rasa kecewa gitu. Memaki-maki orang sendiri begini, begitu, segala macam. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ini termasuk kita zalim terhadap Allah, tidak mensyukuri nikmat tadi, atau mengingkari nikmat Allah yang tak terhitung tadi. Jadi karena pihak lain sehingga kita membuat tidak puas, seolah-olah kita tidak diberi nikmat yang cukup begitu. Jadi pertanyaannya itu, Ustaz, apakah kita zalim atau tidak zalim? Demikian. Jazakallahu khairan. Biar sekalian. Pak, Bapak jadi ke belakang. Biar sekalian.
Nih yang dipromosikan ya. Nih Toki Rental nih, Toki Rental. Toki Rental Bang Ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Ian, saya tinggal di Long Raya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dikatakan kita benar-benar bersyukur di saat kita diberikan nikmat oleh Tuhan? Apa cukup dengan lidah kita mengucapkan Alhamdulillah sebanyak-banyaknya, atau dengan perbuatan tindakan? Contoh, di saat kita diberikan kenikmatan sehat di umur 20, 19 sampai 20, kita tahu itu datangnya dari Tuhan. Kita sadar, kita sholat tahajud, setiap sholat kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah telah berikan saya kesehatan. Tidak seperti orang lain sakit. Atau dia yang selalu setiap sore pergi ke stadion untuk jalan dan ke gym untuk menjaga kesehatannya, karena dia tahu nanti di umur 40 dia masih sehat. Syukur itu betul-betul cukup kita bilang dalam hati dan kita sadari itu, atau dengan tindakan, Ustaz? Bisa dikatakan juga dengan kita bersyukur di saat diberikan rumah kita sangat besar oleh Allah, kita sadar itu diberikan oleh Allah, sedangkan tetangga kita tidur di bawah tenda, Pak Ustaz. Itu aja saya tanyakan. Bagaimana apa yang dikatakan benar-benar bersyukur itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Pertama Pak Jun tadi ya. Jadi kondisinya kalau pemimpin men-trigger kita sehingga hai tadi nuruta maki-maki macam-macam, kan gitu Pak ya. Gara-gara mereka. Itu pun nikmat Pak. Jadi salah satu di antara nikmat Allah adalah Allah biarkan iblis hidup sampai sekarang. Kebayang nggak Pak bahwa iblis hidup itu nikmat? Ya, iblis hidup sampai sekarang itu nikmat. Kenapa? Karena iblislah yang membuat kita kemudian punya motivasi untuk taat. Karena sering sekali kalau kita tidak merasa punya lawan, maka kita akan malas untuk latihan dan mempersiapkan diri untuk peperangan. Di situ tentang iblis. Maka yang menarik adalah Allah kasih tahu iblis itu. Allah kasih tahu iblis itu masih hidup. Ini kekuatannya, ini kelemahannya. Dari sini dia datang, ini yang dia bawa, ini yang dia katakan kepada kalian. Kisi-kisi soalnya lengkap. Supaya apa? Supaya kita punya jalan ketika kita punya niat untuk berperang. Yang Allah mau cuma muncul niat saja dari kita. Maka niat itu akan terbentuk, terjawantahkan dalam amalan nanti. Amalan untuk membuat kita taat sehingga melawan apa yang dibawa oleh iblis tadi. Kalau dalam konteks Bapak tadi, bahwa ada orang yang boleh dibilang menciptakan suasana sehingga kita terpancing untuk berbuat zalim gara-gara dia. Apakah itu zalim juga? Ya. Ya. Nabi itu suatu ketika itu didatangi oleh para sahabat dan para sahabat nggak sanggup pikir lagi. Kenapa? Karena Nabi itu diapa-apain sama orang-orang, Nabi itu tidak membalas. Dimaki, dicaci, ada yang dilempari kotoran, Nabi tidak pernah membalas. Bahkan mereka kemudian mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak laknat saja mereka? Engkau sebut saja. Misalnya apa? Singo, patah kaki kah? Kalau Rasul yang sebut, besok patah kaki dia. Allah akan ijabah itu. Ya kan? Kenapa engkau tidak sebut kayak gitu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul SAW? Keren sekali jawaban Rasul. Innama la ubaistu la'ana, innama buaistu rahmah. Aku tidak dikirim oleh Allah untuk melaknat orang. Aku dikirim untuk menebarkan kasih sayang. Itu satu. Terus saya tahu nanti akan ada ditanya lagi, tapi Ustaz, nyo pemimpin sih hai tapi kele yang pasti ya kan kamu gitu kan? Allah sebut kemudian dalam ayat, ya. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Itu Al-Furqan ayat 20 ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan Allah dengan sengaja menjadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu cobaan. Coba.
Kalau Allah taruh presiden kayak gitu, pemimpin kayak gitu, ini online duluan ya, paham naik gitu ya. Ya, itu cobaan untuk kita, Pak. Dan Allah sudah janji, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalian tidak akan pernah dicoba kecuali sesuai dengan kesanggupan kalian untuk menanggungnya. Jadi berarti kita sanggup dengan pemimpin kayak gitu, Pak. Sanggup. Cuma masalahnya adalah apakah kita bersabar? Itulah yang Allah tanya tadi. Atasbirun. Allah mau lihat kamu bersabar apa enggak. Wa kana rabbuka basira. Apa makna bersabar? Nah, ini kita bahas bulan depan. Kita bahas sedikit dulu. Apa makna bersabar? Bersabar bukan berarti kita tidak melawan, Pak. Karena Nabi dan kaum muslimin di Madinah itu termasuk orang-orang yang bersabar, tapi mereka melawan orang Mekah. Bagaimana cara melawan dengan cara sabar? Nabi setiap saat melepaskan pasukan untuk berperang, Nabi berpesan, jangan rusak tanaman, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang beribadah, jangan rusak fasilitas umum, tempat ibadah dan sebagainya. Itu cara berperang yang sabar. Karena kalau kita nggak sabar, dalam perang pun nggak sabar kita. Yuk kupabe waka, hanam tu waka rumah-rumah kupabe, ya kan? Yuk bawa kaya kuta, ya kan? Kata Nabi, jangan sabar kalian, bakayanya hana salah, ya kan? Itu sabar dalam berperang. Pernah lihat, Pak, orang tidak sabar sangat dakwah, lagi memberi dakwah dia nggak sabar, sehingga keluar maki-makian ketika dia dakwah. Pernah lihat? Oh, saya ada lihat itu. Nggak usah saya sebut mereknya. Ya, saya ada lihat itu. Lagi dia berperang, lagi dia berdakwah, keluar PAPMA, Pak. PAPMA. Nggak usah disebut. Ya kan? Keluar itu saat berdakwah. Itu artinya apa? Dia tidak berhasil bersabar. Jadi ketika dakwah kita bersabar, yang dengar gitu juga. Kalau misalnya sudah lama sekali ini nggak habis-habis Ustaz Ilham bicara, sabar. Kan Allah udah bilang tadi kan, Allah jadikan sebagian yang lain untuk cobaan bagi sebagian kalian. Allah jadikan Ustaz Ilham untuk cobaan bagi kalian. Allah mau lihat apakah kalian sabar. Ya kan? Kan kayak gitu ceritanya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata sabar ini kalau kita bongkar luas sekali. Ya. Jadi konteksnya seperti itu. Mencaci tetap saja salah. Kenapa enggak kita ganti dengan mendoakan? Ya. Maka saya jujur aja, ketika orang-orang waktu itu mencaci Ahok pada saat kasus Al-Maidah 51, kan orang mencaci-caci Ahok. Ada yang bilang menyeja wajah kucang nih. Ya. Macam disebutkan. Kalau media sosial sih ada bikili. Di media sosial macam disebutkan. Kebun binatang habis itu, ya kan? Tapi saya bilang ke mereka, kenapa kalian nggak doakan dia? Kalau sempat dia mualaf, ya kan? Sempat dia masuk Islam, Ahok masuk Islam, gempar Indonesia, rame pengikutnya akan login juga, ya kan? Kenapa kita nggak lakukan itu? Itu sebabnya, mari kita ganti energi emosi kita kepada pemimpin, kepada siapapun dengan mendoakan mereka. Dan itu salah satu ciri orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dibilang oleh Allah, disebut oleh Allah dalam surah Al-Furqan juga. Ketika Allah bicara tentang orang-orang yang Allah akui sebagai hambanya, maka Allah sebut itu wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih. Siapa itu? Langsung yang pertama langsung disebut alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia kalau berjalan di atas muka bumi, dia berjalan dengan rendah hati. Terus yang kedua langsung disebut sepaket dengan itu. Wa idza khatabahumul jahilun. Ketika dia ketemu dengan orang-orang jahil. Siapa orang jahil? Itu tadi orang yang memprovokasi kita sehingga keluar caci maki kita gara-gara dia. Orang yang membuat kita komen buruk untuk dia. Orang yang membuat kita mengatakan alahai gampang poka-poka, ya kan? Misalnya yang kayak gitu. Orang yang melakukan itu sehingga keluar kata-kata kita tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu orang jahil. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika mereka ketemu dengan orang kayak gitu,
qalu salama, dia tetap mendoakan orang itu kebaikan. Tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengata-ngatai sesuatu yang di luar kesabaran. Jadi arahnya sudah jelas diatur. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah, yang satu lagi, bagaimana memaknai rasa syukur? Cukupkah dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Tidak. Itu ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur itu alhamdulillah. Tapi syukur yang benar, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu misalnya di dalam surat Al-Muluk misalnya. Kata Allah, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata Allah, kasih tahu mereka wahai Muhammad bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah memfungsikan pendengaran, wal absara memfungsikan absara kok ke sini, wal absara memfungsikan penglihatan, wal afidah, dan Allah fungsikan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Apa makna bersyukur di sini? Sedikit sekali yang menggunakannya dengan benar. Jadi bersyukur yang sebenarnya ideal adalah bukan sekedar mengucapkan ungkapan syukur, tapi menggunakannya dengan benar. Itu baru syukur. Ini contoh misalnya, saya ditaruh ini oleh Bang Dedi ini barusan, ya kan, air jahe ini. Apa maksud Bang Dedi naruh ini? Sudah jelas walaupun nggak dibilang. Tolonglah Ustaz minum. Kalau saya minum, beliau senang. Kenapa? Apa yang dikasih diminum. Tapi tiba-tiba di depan beliau, saya ambil ini, saya pakai untuk cuci tangan. Semua habis, ya kan? Saya pakai untuk cuci tangan. Apa perasaan beliau? Ya Allah, gerah jarah pula, ya kan? Itu tidak bersyukur. Karena mensyukuri itu menggunakan sesuatu yang dikasih sesuai dengan niat yang ngasih. Allah ngasih kita penglihatan, Allah ngasih kita pendengaran. Apa sebenarnya rencana Allah dengan apa yang Allah kasih kepada kita? Kalau kita gunakan seperti yang Allah mau, itu syukur namanya. Termasuk tadi menjaganya. Maka saya sepakat, saya sudah bilang sama orang-orang anak-anak muda terutama, begadang itu dalam Islam zalim. Ya, begadang itu zalim. Itu sebabnya Nabi itu anti begadang. Nah, supaya tidak lama kali begadang, sudah cukup kita kan? Begadang itu zalim, begadang itu zalim. Ya. Begadang itu zalim, merokok itu zalim. Ya kan? Atau rebahan itu zalim. Sampai nanti makan yang tidak benar zalim. Ya, makan yang tidak benar zalim. Kemarin itu ada percobaan di Amerika, ikan salmon yang dipelihara di dalam tempat penangkaran dengan air ikan salmon liar. Dipotong daging ikan salmon 2 biji itu, ditaruh ke sarang semut. Percaya enggak bahwa semut tidak ada satupun yang datang ke salmon yang dalam penangkaran? Semua semut datang ke daging salmon yang dari alam liar. Sehingga peneliti ini bertanya, coba pikir baik-baik, apa yang diisi dalam salmon ini? Ya, apa yang diisi ke dalam salmon ini? Kenapa? Karena semut saja tidak mau. Semut punya indikatornya yang membuat dia tidak perlu diberitahu. Dia tahu mana makanan yang baik. Allah sudah wahyukan kepada dia. Ya kan? Tapi manusia dikasih pilihan sama Allah. Itu sebabnya ada ayatnya nanti. Ya kan? Halalan thayyibah kata Allah. Maka yang keluar dari halalan thayyibah zalim. Yang zalim dosa. Ya kan? Sampai ke situ. Jadi kalau ditanya tadi yang enggak olahraga dosa, betul. Ya kan? Yang enggak menjaga tubuh dosa, sepakat. Ya. Itu sebabnya model-model yang kayak tadi. Kalau rokok, ya, rokok berani saya ngomong. Saya nggak tahu di sini ada yang merokok apa enggak. Nggak usah tunjuk tangan, santai aja. Ya. Ya. Kalau rokok jelas-jelas ditulis di situ. Merokok dapat membunuhmu. Lengkap dengan gambar-gambar. Tapi tetap ada yang beli, tetap ada yang pakai, tetap ada yang dan sebagainya. Itu zalim. Maka saya tidak lagi bahas rokok haram.
Karena kalau kita bahas rokok haram nanti ada khilafiyah kan? Saya sekarang bahas rokok zalim. Ya. Yang pertama zalim pada diri sendiri, yang kedua zalim pada orang. Ya. Kecuali asapnya tidak dilepas, telan semua. Jangan ada yang lepas, sebiji pun enggak ada lepas ya. Itu baru betul. Itu merokok yang tidak zalim kepada orang lain, ya. Semua telan. Semua, jangan ada yang lepas. Ya. Baik, saya kira demikian. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Ilham Maulana yang sudah memberikan pencerahan, ilmu, nasihat kepada kita semuanya. Karena mengingat waktu, saya yakin masih banyak yang ingin bertanya, diskusi. Tapi karena waktu kita sudah 10:30, saya khawatir nanti kita jangan sampai jadi orang zolim karena bergadang. Baik, sebelum kita tutup, kita ingin Ustadz nanti untuk berdoa pertama untuk mahasiswa taruna Poktekpel yang korban ledakan di kapal Aceh Hebat 2. Ada 14 orang korbannya dan semuanya sedang dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin. Dan kita memang sedang mengagendakan untuk pergi jenguk dari jamaah S3 ke sana karena ada 13 orang. Dan dari 14 orang dan 1 orang sudah meninggal dunia pada hari apa kemarin, lupa saya hari apa, berapa hari lalu, atas nama Fakri Herdiko, dan dapat informasi langsung dari salah satu dosennya, dan alhamdulillah dosennya juga pengurus S3 yaitu Bang Dedi Kurniawan. Kondisinya itu memang semua mahasiswa yang terkena itu memang parah. Bahkan ada yang 80% tubuhnya itu terbakar, ada yang 70%, 60%, paling dikit itu 40% dibilang tubuhnya itu memang terbakar. Dan belum lagi yang parahnya itu, yang sangat parahnya itu hari ini adalah trauma. Trauma, rasa ketakutan mereka itu luar biasa hari ini, bahkan menjerit-jerit. Kalau kita masuk ke ruangan jenguknya, kalau kita berjenguk, kalau diizinkan masuk nanti, karena mereka di ruang ICU dan CCU, itu memang bau hangus masuk dalam itu. Jadi memang mohon doanya, dan kita nanti minta Ustaz Ilham untuk memimpin doa, dan juga kita niatkan juga doa untuk ayah kandung dari guru kita yaitu Ustaz Fakhruddin Lahmudin yang berapa hari lampau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sudah hari pertama kejadian atau wafatnya, kita juga dari perwakilan DS3 udah langsung hadir untuk fardu kifayah, dan alhamdulillah juga kemarin hari Ahad juga kita sudah pergi takziah bersama-sama dengan jamaah BBC dan juga jamaah S3. Jadi itu mungkin, dan juga kita doakan untuk orang tua kita semuanya, kita niatkan orang tua kita yang baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, dan kaum muslimin dan muslimat. Mungkin kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Baik, di akhir kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. InsyaAllah kita niatkan seperti yang disebutkan oleh Ustaz Dedi tadi. Saya pikir sudah jelas, nggak usah ditaruh karena ada ayah Ustaz Fahrudin lagi kan, macam-macam. Siapa? Dokter Zaini, Dokter Abu Dotor lagi. Kita boleh juga niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah almarhum, almarhumah dan sebagainya ya. Biar sekalian insyaallah, karena sesuai niat kita. Allah itu ana inda dhanni abdi bihi. Aku seperti yang disangkakan, yang diniatkan oleh hambaku ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم ارزقنا رزقا حلالا وعمرا طويلا وخيرا كريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبورا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل جنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada kekurangan kesilapan dalam penyampaian. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.